tahlil dan takbir yang dikumandangkan 70.000 Bani Ishaq, pasukan Al-Mahdi meruntuhkan benteng Konstantinopel di daratan, lautan, dan pintu gerbang kota. Zikir dan doa sebagai modal kekuatan Zulkarnain saat membangun benteng pembatas, juga sebagai modal kekuatan bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk melubangi dan meruntuhkan benteng pembatas tersebut. Yang lebih menakjubkan lagi, zikir menjadi senjata Nabi Isa dan kaum muslimin untuk menewaskan dan sekaligus menguburkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Padahal semua penduduk bumi dan langit tidak mampu membendung kebrutalan dua bangsa perusak yang besar, kejam, dan tangguh itu. Kelak di akhir zaman akan sering terjadi gempa bumi, hujan meteor, kegelapan pekat, dan pengubahan bentuk manusia. Zikir dan doa menghindarkan harta dan nyawa kaum muslimin dari bencana alam. Bahkan doa dan zikir bisa mengubah bencana menjadi sebuah berkah. Doa dan zikir memang mendatangkan ketenangan jiwa, meninggikan derajat, menambah pahala, dan menggugurkan dosa. Namun, sebuah fakta yang dikemukakan Rasulullah SAW bahwa kelak di akhir zaman, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir menjadi makanan serta minuman fisik saat kaum muslimin mengalami bencana kekeringan dan kelaparan ekstrim selama 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal menjelang terjadinya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, sebuah peristiwa miris bakal terjadi di akhir zaman. Kondisi alam berubah, kekeringan melanda, hingga terjadi kelaparan yang meluas di seluruh penduduk bumi. Peristiwa ini terjadi selama 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal di muka bumi. Pada tahun pertama, curah hujan dan produksi pertanian berkurang sampai 33,3%. Kala itu umat manusia pasti sudah merasakan kepayahan yang luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan pasar dan pusat-pusat perbelanjaan akibat stok bahan makanan yang berkurang drastis. Sementara permintaan konsumen melonjak tinggi. Pada saat itu, manusia masih punya harapan akan pulih dan membaiknya kondisi ekonomi pada tahun sesudahnya. Namun kenyataan justru semakin memburuk. Pada tahun berikutnya curah hujan dan produksi pertanian bahkan merosot 2 kali lipat, hingga turun sebanyak 66,6%. Kekacauan dan kepanikan pun semakin parah melanda. Tentu hal ini memicu kekacauan dan tindak kriminalitas. Kondisi ini semakin memuncak pada tahun ketiga. Curah hujan dan produksi pertanian mencapai titik nadir alias 0%. Tak setetes pun air turun dari langit, sehingga produksi pangan dan kegiatan ekonomi lumpuh total. Tak terbayangkan seperti apa stres dan kepanikan manusia kala itu. Pada saat itu kondisi penduduk bumi benar-benar lumpuh total. Ancaman kelaparan dan penyakit, kemiskinan, dan kematian massal jelas di depan mata. Sebagian besar hewan berkuku kala itu, termasuk hewan-hewan ternak, punah. Hanya segelintir di antaranya yang dikehendaki Allah untuk bertahan hidup. Kondisi dunia benar-benar sangat sulit. Kita benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi manusia saat itu. Lalu bagaimana pula dengan kaum mukminin? Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika dakwah beliau ditentang dan dimusuhi oleh kaum musyrik Quraisy. Beliau dan para sahabat mengalami intimidasi. Maka beliau berdoa kepada Allah agar menimpakan 7 tahun masa paceklik kepada kaum musyrik, sebagaimana 7 tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Baru beberapa bulan paceklik berjalan, bahan makanan kaum musyrik Quraisy habis ludes. Pohon kurma sama sekali tidak berbuah. Unta dan domba mati bergelimpangan karena tidak mendapatkan rumput dan air minum. Mereka tidak mampu melakukan perjalanan dagang ke Yaman ataupun ke Syam
karena kelaparan dan terik panas yang membakar. Satu persatu manusia tersungkur mati karena kelaparan dan digerogoti penyakit. Dalam kondisi yang mengenaskan itu, mereka terpaksa mengganjal perut mereka dengan tulang belulang, kulit binatang, dan daging bangkai ternak mereka. Bahkan, sebagian mereka memakan daging kerabatnya sendiri yang telah mati akibat kelaparan. Siksaan Allah ini telah menjadikan mereka kanibal-kanibal Arab, sosok manusia yang memakan daging sesamanya. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebanyak 11 kali dalam kitab sahihnya, salah satunya. Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam, namun mereka menentang dan mendurhakainya. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kedurhakaan mereka dengan menimpakan 7 tahun paceklik sebagaimana 7 tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf." Maka mereka pun ditimpa paceklik, sehingga menguras segala harta benda mereka. Akibatnya, mereka memakan mayat, tulang belulang, dan bangkai. Sehingga akibat rasa lapar yang sangat, seseorang di antara mereka melihat antara dirinya dengan langit ada kabut. Hadis riwayat Bukhari. Jika sedemikian dahsyatnya gambaran kekeringan, paceklik, dan kelaparan yang mendera bangsa Arab, padahal itu hanya bersifat lokal, lantas bagaimana keadaan umat Islam dan kaum kafir pada tahun-tahun paceklik sebelum kemunculan Dajjal di akhir zaman? Peristiwa akhir zaman ini bakal melanda ke seluruh bumi. Peristiwa maha dahsyat inilah yang dicatat dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim. Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun tersebut manusia dilanda bencana kelaparan. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tetumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan 2/3 hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tetumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan semua hujannya, sehingga tak ada setetes pun air hujan. Dan Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua tetumbuhannya, sehingga tumbuhan hijau tidak tumbuh. Akibatnya, hewan-hewan ternak semuanya binasa dan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya, apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup pada zaman itu? Rasul menjawab, tahlil, takbir, tahmid. Itu semua mencukupi mereka seperti halnya makanan. Kaum mukmin kala itu akan mengalami suasana hidup yang benar-benar baru. Jasmani mereka memang tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi yang serba sulit itu, hanya saja menu harian mereka bukan lagi makanan dan minuman. Mereka bisa bertahan hidup justru dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Allah menjadikan zikir-zikir ini sebagai asupan gizi untuk bertahan hidup. Informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang menakjubkan. Bagaimana mungkin zikir bisa mengeluarkan energi dahsyat seperti itu? Wallahu a'lam. Nampaknya pada masa paceklik berat itu, setiap muslim sangat menghayati guratan nasibnya. Pada saat itu, kelaparan setiap saat mengintai mereka. Bayang-bayang kematian telah begitu nampak di depan mata, seakan-akan setiap muslim telah menyadari kehadiran malaikat maut di sekeliling mereka. Pada saat itu, hati dan pikiran benar-benar tertuju ke alam akhirat. Tiada lagi orientasi hidup duniawi. Dorongan hawa nafsu dan syahwat tidak lagi meledak-ledak. Bujuk rayu setan berhasil mereka minimalisir. Pada masa itu, seorang muslim menyibukkan dirinya dengan sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang terasa begitu berat. Dalam suasana seperti itu, hati, pikiran, dan jiwa mereka begitu bening. Noda-noda maksiat telah disapu bersih dari hati dan pikiran mereka. Mereka seakan-akan bisa melihat surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala siksaannya. Mereka telah merasakan puncak tertinggi dari tangga-tangga agama, kedudukan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka engkau menyadari sepenuhnya bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim.
Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir pada masa yang sulit itu telah mengantarkan mereka kepada puncak pencapaian ibadah tertinggi, yaitu ihsan. Tingkatan tertinggi dalam kehidupan beragama, lebih tinggi dari tingkatan Islam dan iman. Seseorang yang mampu beribadah dengan ihsan, hati dan pikirannya benar-benar berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya, solatnya terasa khusyuk. Sesungguhnya fisikku tidak seperti fisik kalian. Sesungguhnya saat aku berada di waktu malam, Robku memberiku makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada Rasulullah tentu saja bukan gandum, kurma, susu unta, dan makanan fisik lainnya. Sebab terbukti bahwa keluarga Rasulullah jarang sekali makan sampai kenyang dalam waktu 3 hari berturut-turut. Seringkali di rumah istri-istri beliau, Rasulullah tidak mendapati makanan sehingga beliau terpaksa harus berpuasa. Jelaslah bahwa makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada beliau di waktu malam adalah makanan ruhani berupa kelezatan bermunajat kepada Allah yang dapat menghilangkan segala rasa lapar dan dahaga. Barangkali peristiwa ini bisa lebih menggambarkan bagaimana zikir di masa kekeringan ekstrim sebelum kemunculan Dajjal itu bisa menggantikan tiadanya makanan dan minuman bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Salah satu fenomena yang menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah banyaknya peperangan dan pembunuhan. Hal itu bisa kita pahami dari penjelasan Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Salah satunya, kiamat tidak akan terjadi sehingga ada masa-masa haraj. Para sahabat bertanya, apakah haraj itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Banyaknya pembantaian dan pertikaian di tengah umat manusia didahului oleh diangkatnya ilmu syariat dengan meninggalnya para ulama yang salih. Semakin jauhnya masyarakat dari syariat Islam dan berkembang luasnya penyakit kikir. Akibatnya berbagai fitnah dan kekacauan pun merajalela. Akhir dari semua kekacauan tersebut adalah banyaknya pembunuhan dan kematian. Kelak di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat juga akan diwarnai dengan meningkatnya eskalasi peperangan. Tanda-tanda yang mengarah ke suasana tersebut telah nampak sejak beberapa dekade yang lalu. Pertikaian dan peperangan demi memperebutkan sumber-sumber kekayaan akan seringkali terjadi. Di antaranya yang paling besar adalah perebutan gunung emas yang muncul pasca surutnya sungai Efrat. Kekayaan yang luar biasa besar itu menyedot minat banyak manusia. Begitu dahsyatnya peperangan mereka demi menguasai gunung emas itu, sampai-sampai 99% di antara mereka akan tewas sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyingkapkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, peperangan antara kebenaran dan kebatilan juga semakin memuncak di akhir zaman. Perjuangan Imam Mahdi beserta seluruh pasukan Islam dalam menebarkan keadilan memaksa mereka untuk menerjuni berbagai kancah pertempuran melawan kezaliman di negeri Syam, Jazirah Arab, Iran, Romawi, bahkan seluruh dunia. Islam adalah agama yang memahami tabiat fitrah manusia. Tabiat manusia yang takut berperang, cinta dengan kehidupan, dan senang meraih kemenangan tanpa pengorbanan diakui oleh Allah dan Rasul sebagaimana firman Allah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berharap bertemu dengan musuh. Sebab seseorang yang terlalu percaya diri dengan keberanian dan kemampuan tempurnya boleh jadi akan jatuh mentalnya saat melihat kekuatan musuh. Akibatnya yang lebih buruk, mereka lari dari medan pertempuran. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai masyarakat, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian nanti memang terpaksa bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Dan ketahuilah, sesungguhnya surga berada di bawah naungan pedang." Hadis riwayat Bukhari.
Sebagaimana sebuah pepatah, musuh pantang dicari, namun apabila musuh telah datang, seorang muslim pantang untuk lari. Demikian kiranya makna dari hadis ini. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah doa keselamatan. Doa ini sangat penting untuk dibaca secara rutin oleh setiap muslim. Utamanya setiap muslim yang tengah bertempur menghadapi musuh saat di mana bayang-bayang kematian, luka, cacat fisik, maupun tertawan musuh dekat di pelupuk mata. Allahumma inni as'alukal afiyati fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, urusan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan berilah keamanan kepada hatiku dari ketakutan-ketakutan. Ya Allah, jagalah aku dari mara bahaya yang mengancamku dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri dan arah atas. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu dari pembunuhan secara licik dari arah bawah. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut penuturan sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bacaan doa ini pada waktu pagi dan sore. Doa ini senantiasa beliau baca baik saat kondisi damai maupun kondisi perang, saat berdiam di Madinah maupun saat melakukan safar keluar Madinah. Doa yang agung ini berisi permohonan keselamatan untuk diri sendiri, keluarga, dan harta benda, mencakup urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa ini juga berisi permohonan perlindungan dari bahaya yang mengancam dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bahkan juga permohonan agar dihindarkan dari pembunuhan dari arah bawah. Salah satu fitnah yang akan terjadi menjelang kemunculan Dajjal di akhir zaman adalah fitnah Duhaima. Duhaima secara bahasa bermakna kelam atau gelap gulita. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai wujud dan waktu terjadinya fitnah Duhaima atau fitnah kelam. Sebagian berpendapat bahwa fitnah ini telah terjadi, sedang sebagian yang lain menyatakan bahwa fitnah kelam ini belum terjadi. Sebagian berpendapat fitnah ini wujudnya adalah munculnya berbagai sumber informasi yang merusak dan menyesatkan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa wujud fitnah ini adalah terjadinya peperangan di negeri-negeri kaum muslimin. Kondisi itulah yang akan membuat manusia terjerumus ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Kala itu mungkin Al-Quran telah musnah. Orang-orang saleh mati semua, tiada lagi Ka'bah karena dihancurkan oleh seorang hamba yang pongah berjuluk Zu Aswaiqaitain dari Habasyah. Masjid pun hanya menjadi bangunan tua. Islam hanya tinggal nama. Harta tidak berharga. Sangat mungkin jika orang yang kehilangan iman lupa akan Allah dan kehidupan sebenarnya. Lupa keharusan yang dipikulnya untuk bersiap-siap mengumpulkan bekal pahala sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW pernah melukiskan huru-hara fitnah Duhaima atau fitnah kelam ini dalam sabdanya. Kemudian fitnah Duhaima yang tidak membiarkan ada seorang pun dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan, iya fitnah Duhaima telah selesai, justru ia terus berlanjut. Di dalamnya seseorang paginya beriman, tapi sorenya sudah menjadi kafir, sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Fitnah ini akan melanda dan menimpa seluruh umat manusia yang masih ada, meskipun manusia saat itu menyatakan bahwa fitnah tersebut telah berhenti. Tapi sebenarnya fitnah itu akan terus berlangsung, bahkan mencapai puncaknya, yaitu munculnya Dajjal. Iman yang telah runtuh akan semakin hilang jika sang pemiliknya tidak teguh pendirian, bila iman yang dimilikinya itu sama sekali belum melewati tenggorokannya,
apalagi sampai menghujam dalam kalbu. Karenanya, seluruh nabi senantiasa memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal, sebab fitnahnya menyerang iman, hingga nabi kita secara khusus memperingatkan untuk mempertahankan iman ketika menyebutkan perihal Dajjal. Sesungguhnya ia akan keluar di Hullah, yaitu antara Syam dan Irak. Lalu ia membuat onar ke kanan dan ke kiri. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, tetapkanlah iman kalian. Hadis riwayat Muslim. Di lain kesempatan, Rasulullah SAW memberikan wejangan sangat berharga terkait fitnah akhir zaman yang begitu merusakkan iman. Segeralah kamu berbuat kebaikan sebelum terjadinya berbagai fitnah, bagaikan malam yang gelap, yang pada saat itu seseorang yang beriman pada pagi hari akan dapat menjadi kafir pada sore harinya, dan orang yang beriman pada sore hari dapat menjadi kafir pada pagi harinya. Selain itu, ia juga menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh adalah penyubur dan penstabil keimanan. Sebab itu, mari segera beramal soleh mulai dari sekarang. Tidak lagi menunda-nunda pelaksanaannya selagi hayat masih dikandung badan, selagi matahari belum terbit dari arah tenggelamnya. Sebab kelak akan ada golongan manusia menjelang kiamat yang telah menyadari betapa pentingnya iman dan amal salih, hingga tatkala mereka menyadarinya dan hati mereka mulai tergerak untuk beriman dan beramal salih, mereka tak lagi memiliki kesempatan. Taubat dan amal salih mereka tak lagi dapat diterima. Itulah saat datangnya tanda-tanda kebesaran Allah, yakni tegaknya kehancuran semesta, sesaat sebelum sangkakala ditiup memekakkan seluruh jagat raya. Kala itu, pernyataan iman seorang hamba tak akan lagi diterima. Allah menegaskan dalam firman-Nya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Saat fitnah Duhaimah atau fitnah kelam terjadi, tiada tempat untuk mencari perlindungan selain kepada Allah. Hanya Allah semata yang mampu membentengi keimanan kaum muslimin dari terpaan fitnah yang menggoncang keimanan tersebut. Maka tak ada apapun yang paling berharga bagi seorang mukmin kecuali doa. Kala itu, doa yang paling dibutuhkan seorang muslim adalah doa agar Allah menjaga keimanannya dari fitnah Duhaimah. Rasul SAW mengajarkan doa itu untuk umatnya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tegakkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim.